Pelajaran ke-10 dengan judul Hari-hari Terakhir, di mana Yesus hidup di dunia ini. Apa yang Yesus lakukan dan apa yang Yesus kembali terus ajarkan kepada murid-muridnya. Di sini dikatakan bahwa Yesus tidak hanya meramalkan masa depan, namun juga mengajari murid-muridnya, baik dulu maupun sekarang, tentang bagaimana mempersiapkan diri menghadapi datangnya pencobaan. Apa yang Yesus maksudkan tentang kehancuran bait suci dan apa pelajarannya untuk kita sekarang. Walaupun kita berbicara mengenai hari-hari terakhir Yesus ada di dunia, kita juga melihat nubuatan-nubuatan yang walaupun ada penggenapannya dan sudah digenapi, tetapi juga merujuk kepada pengenapan akhir zaman atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Apakah tanda-tanda kedatangan Kristus yang paling menonjol di dunia saat ini dan bagaimana caranya agar kita bersiap? Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kembali lagi, saya menemani pemirsa sekalian dalam pembelajaran buku Sekolah Sabat kita yang sepanjang tahun 2024, triwulan yang ketiga ini, kita membahas Kitab Markus. Dan saat ini kita sudah hampir di akhir-akhir dari pelajaran kita, di akhir dari Kitab Markus, di mana kita akan membahas hari-hari terakhir. Dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir di studio, sudah dapat mau datang dan berdiskusi bersama. Dan tentunya kita senang juga untuk menyapa teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat yang telah bersama-sama mengikuti program ini. Untuk yang pertama, boleh Grace untuk membacakan. Baik, yang pertama itu dari Wisyo Kowaas. Haleluya, amin, puji Tuhan. Dari Helen Mungi, amin, penjelasan yang sangat jelas, terima kasih. Dan terakhir dari Masya Mahubesi, amin, terima kasih untuk penjelasan Sekolah Sabat. Salam dari Jemaat Kelademak, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Amin. Oke, yang pertama dari Agustina Bindosano. Amin, puji Tuhan, luar biasa. Kami sangat berbahagia sekali karena diskusi yang sangat baik, sehingga kami boleh mengerti pelajaran SS ini lewat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati terus, dan Tuhan berikan hikmat dan Roh Kudus dari surga menolong jadi saluran berkat. Salam dari Papua, Jemaat Serui Kota, God bless all. Amin. Kedua, dari Roy, dari Gereja SDA Tobo Baru, Keningau. Puji Tuhan karena saya senantiasa mengikuti pelajaran Sekolah Sabat yang disampaikan oleh guru-guru Sekolah Sabat dan senang saya mengerti karena penyampaian dan penjelasannya sangat jelas. Yang terakhir dari Tirsa Cray. Amin, puji Tuhan, salam dari Papua. Amin. Pendeta Leroy, silakan. Ya, pertama dari Roli Takalamingan, terima kasih atas penjelasannya, salam dari Manado, salam balik ya. Zainus Satikar dari cabang Sekolah Sabat Kampung Bukit Lalang 2, Kota Marudu, Sabah. Terima kasih, pelajaran Sekolah Sabat sangat membantu saya memahami lebih dalam. Kemudian dari John Becktom, Tuhan memberkati untuk pelajaran Sekolah Sabat, sangat membantu untuk penjelasannya. Dari mana? Dari Papua, Mamberamo Raya, Jemaat Dabra. Lalu yang terakhir, Sem Bisai, Shalom, selamat melayani. Pelajaran Sekolah Sabat yang sangat membantu kami. Demikian. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menuliskan dan kami senang sekali untuk dapat membacakan dari mana ya teman-teman ini menonton dan juga bagaimana kesaksian program ini menolong Anda di dalam pembelajaran Sekolah Sabat baik secara pribadi, keluarga, dan juga jemaat. Dan tentunya walaupun ini sudah pelajaran ke-10, tapi kami masih memiliki beberapa buku Sekolah Sabat seperti yang ada di tangan saya ini. Jadi jika Anda rindu untuk memilikinya, untuk belajar bersama dengan kami, tapi sulit akses kepada buku ini, karena buku ini disebarkan secara cuma-cuma juga di jemaat masing-masing. Namun kalau Anda suka untuk mendapatkan dan tidak
ada yang bisa memberikan dari jemaat-jemaat, silahkan langsung saja hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan kami akan mengirimkan ke tempat Anda masing-masing secara cuma-cuma. Pelajaran kita adalah pelajaran yang ke-10 dan kita akan membahas akhir dari Markus 12 dan masuk di Markus yang pasal yang ke-13, membahas hari-hari terakhir di mana Yesus hidup di dunia ini. Apa yang Yesus lakukan dan apa yang Yesus kembali terus ajarkan kepada murid-muridnya. Di sini dikatakan bahwa Yesus tidak hanya meramalkan masa depan, namun juga mengajari murid-muridnya, baik dulu maupun sekarang, tentang bagaimana mempersiapkan diri menghadapi datangnya pencobaan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Sejak awal, pembaca Injil Markus telah diberitahukan siapa gerangan Yesus itu. Namun ia secara konsisten memerintahkan agar merahasiakan informasi ini. The Messianic Secret. Mengapa sebuah Injil menginginkan kita untuk merahasiakan mengenai siapakah Yesus sesungguhnya? Kitab Markus dapat dibagi menjadi 2 bagian. Pasal 1-8 berkaitan dengan pertanyaan penting, siapakah Yesus? Terpampang dalam ajaran-ajaran dan mujizat-mujizatnya, menyerukan bahwa dialah Sang Mesias yang telah lama dinanti-nantikan. Bagian kedua dari Injil ini menjawab pertanyaan lainnya, kemanakah Yesus pergi? Jawabannya mengejutkan para pengikutnya yang berpikir Sang Mesias akan menaklukkan Roma dan mendirikan kerajaan Israel yang kuat. Bukan, Yesus sedang pergi menuju salib, cara kematian yang paling tercela dan memalukan di dunia Romawi. Yesus bergumul di Getsemani. Sesaat sebelum kematiannya, ia berseru dengan getir, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itulah kegelapan yang Kristus alami sebagai harga dari keselamatan kita. Sebuah kisah yang sangat luar biasa. Perkataannya, perbuatannya, tindakannya berbicara atas nama mereka sendiri mengenai kehidupan dan kematian Yesus dari Nazaret. Injil Markus. Pelajaran ke-10 dengan judul Hari-hari Terakhir. Ayat hafalannya terdapat di dalam Markus 13 ayat 26 dan 27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Kita akan berdoa dipimpin oleh Pendeta Wilson. Oke, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan atas kembali kesempatan kami boleh hadir bersama-sama untuk dalam membuka diskusi kami. Bila kira hikmat bijaksana belum menjadi bagian kami boleh diberkati di dalam pelajaran yang ke-10 dalam kuartal yang ketiga ini. Ini menjadi harapan kami dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Berbicara mengenai hari-hari terakhir, mungkin saya ingin bertanya dulu nih kepada teman-teman dan pendeta yang sudah datang di sini. Kalau seandai-andainya, kita berandai-andai, kita hanya punya 1 pekan, 7 hari lagi untuk hidup. Seperti Yesus mungkin ya di hari-hari terakhirnya, kira-kira Pendeta Leroy mau buat apa? Kalau udah tahu bakal punya hanya tinggal 7 hari untuk hidup. Berarti karena sakit mungkin ya. Mungkin karena apapun itulah. Ya mungkin saya akan, ya walaupun tidak kita mau cari ya, tapi ya daripada mati mungkin katakanlah karena penyakit barangkali. Saya mau mati syahid aja lah lebih bagus. Oke. bukan apa ya, bukan proudness ya, bukan, tapi ya lebih baik kan gitu mati syahid supaya itu jadi kesaksian bagi orang. Ini dia. Oke. Jadi bukan mau jadi dikasihani ya. Ya. Gitu.
Amin, amin. Oke, kalau Pendeta Wilson? Ini nggak ada jawaban yang lebih bagus dari itu. Apa ya? Kalau saya mungkin tulis surat atau pesan-pesan, rekam-rekam video buat anak-anak. Jadi kan supaya siapa tahu mereka bisa lihat, bisa baca nanti. Iya. Oke, jadi meninggalkan inilah ya, pesan-pesan. Jadi untuk ulang tahun ini, untuk ulang tahun dia yang ke-8, ulang tahun yang ke-9, 10. Oh ya, benar-benar juga. Mungkin ini surat minta maaf juga kalau pernah ada bikin salah sama orang gitu. Kalau Grace? Apa ya? Lebih ketakut sih sebenarnya. Karena ketakutan itu mungkin bisa jadi akan minta maaf dulu sama orang-orang yang aku kenal, itu baik secara personal ataupun misalnya misalnya kita kan anak muda kan lebih ke sosmed gitu. Ya mungkin setelah itu mencoba menikmati hidup di sisa 7 hari itu ya, dengan pergi kemana mungkin yang belum pernah dikunjungi. Oke, jangan lupa hari Sabatnya. Oh iya. betul Pendeta. Saya pernah baca di satu sosmed, mungkin ini kayak meme doang ya, tapi dikatakan kalau kita bayangkan kamu hanya punya beberapa hari untuk hidup, kamu mau jalan-jalan, mungkin kamu mau melakukan apa yang kamu belum pernah lakukan, tapi yang Yesus lakukan adalah mencuci kaki katanya sebelum dia mati gitu. Jadi ini membuka pikiran kita juga ya, apa yang Yesus lakukan di hari-hari terakhir, dan kita akan mempelajari ini di Markus 13, tapi ada satu cerita yang disisipkan di pelajaran kita. Saya nggak tahu apakah ada memang tujuannya ini ditaruh di dalam pelajaran ini. Nanti kita bisa tanyakan ke pendeta. Tapi mengenai persembahan seorang janda miskin, kita sudah tahu ceritanya ya semua, bahwa janda ini memasukkan 2 peser. Dan Yesus memuji dia kepada murid-muridnya bahwa wanita ini memberi yang lebih banyak daripada semua orang karena dia memberi dari kekurangannya. Sebelum kita masuk ke cerita itu, di pelajaran sekolah sahabat kita dijelaskan mengenai bait suci Yerusalem, di mana ada di sini dikatakan bahwa ada pelataran perempuan dekat bait suci, lalu ada 13 peti di situ. Nah, mungkin ini pertanyaan untuk pendeta dulu, Pendeta Wilson, setelah itu Pendeta Leroy, bisa jelaskan nggak pembagian di bait suci pada zaman Yesus itu seperti apa? Karena yang saya tahu kan yang di padang gurun, kita tahu yang seperti itu gitu. Tapi pastinya waktu dibangun oleh Salomo itu jauh lebih bagus ya, dan mungkin ada ruangan-ruangan tersendiri gitu, Pendeta. Jadi sebenarnya kalau di zaman itu bait sucinya bukan yang dibangun oleh Salomo, kan yang dibangun oleh Salomo kan dipugar kembali, kan setelah itu. Jadi ini lebih kenal sebagai bait suci Herodes, gitu ya. Jadi dialah yang dari tahun berapa ya, 30 atau 20 sebelum Masehi memulai restorasi besar-besaran sehingga jadi ditambahin banyak. Jadi kalau yang kita suka lihat mungkin kan hanya yang seperti kemah yang ada pelataran, lalu kemudian di tengahnya ada korban bakaran, lalu ada meja bejana pembasuhan, lalu baru kemahnya kan yang ada 2 bilik. Tapi kalau di sini kan dia bentuknya kan bangunan. Jadi selain yang pusatnya itu yang bait suci propernya, ada juga beberapa pelataran luar. Jadi ada pelataran yang kalau pelataran luarnya jadi tengahnya bait suci, jadi mungkin kayak kayak sasaran gitulah, tengahnya bait suci, lalu kemudian pelataran luarnya disebut pelataran Israel, itu hanya bagi orang-orang yang Yahudi saja yang boleh masuk sana. Lalu kemudian di bagian depan atau bagian timur, jadi kalau bait suci itu kan pintu masuknya kan dari timur. Di bagian timur ada kayak pelataran lagi yang itulah disebut pelataran zaman pelataran wanita ya. Itu artinya memang kalau yang pada zaman itu hanya yang wanita boleh masuk sampai ke pelataran itu, lalu kemudian yang pria-prianya boleh masuk sampai ke pelataran Israel. Yang mengelilingnya baru hanya para imam yang boleh masuk ke dalam bait suci, dan yang ke bilik maha suci hanya imam besar sekali setahun. Kira-kira itulah gambarannya. Nah, kalau yang di dalam Alkitab yang Musa rancang itu hanya yang bait suci propernya. Sisanya ini kan tambahan, karena ada juga ruang meeting Sanhedrin, ada kamar-kamar. Itu sebenarnya ya jadi kompleks lah sebenarnya. Dan itulah kompleks
bait suci pada zaman Yesus saat itu. Lalu kalau dibilang petinya ada 13, itu mungkin seperti apa ya? Kayak untuk berbagai macam jenis persembahan-persembahan. Jadi kalau dilihat-lihat ada yang untuk persembahan korban bakaran, ada yang persembahan penghapusan dosa, ada yang persembahan kalau dia membayar nazar, ada yang persembahan memang untuk IPL lah, kemudian pemeliharaan lingkungan gitulah, maksudnya untuk supaya bisa maintenance gitulah. Jadi macam-macam, dan itu ada 13 yang ada di sana. Kira-kira seperti itu. Oke. Pendeta Leroy? Ya, selain daripada itu, karena ya itu istilah yang tepat ya. Jadi kompleks namanya. Nah, kita jadi kalau mau dilihat bentuknya, memang kita agak susah untuk merekonstruksi ya, karena itu kan udah banyak hancur kan begitu. Tapi itu bisa dibayangkan seperti begini. Jadi untuk bait suci, bukan bait lagi ya, bangunan suci, temple ya. Jadi kita tahu ya, dia menghadap sebelah timur. Tapi ini kemudian berada dalam satu lingkup yang disebut kompleks. Nah, jadi kompleks ini, jadi ini bait, ini lebih mendekat ke arah utara. Nah, lalu yang dibilang banyak bangunan itu banyak di sini. Jadi di sebelah, berarti selatan ya, di selatan. Nah, jadi ada di situ macam-macam lah ya, macam-macam. Jadi, nah sementara perayaan sendiri di sini. Nah, kita bisa menduga ya, mengapa harus agak menjorok ke sana. Jadi bisa bayangkan kalau sekiranya seperti inilah ukuran, jadi ukuran dari bait suci ya, kompleksnya dengan halamannya ya. Lalu kita bagi 3, seperti gitu ya. Nah, ini bentuk kan persegi panjang. Nah, kalau kita bisa imajinasi, kompleks itu juga persegi panjang, tetapi tidak mengikuti ini nih. Tapi dia jadi memanjang ke sini. Jadi ini memanjang ke sini, ini memanjang ke sini. Bisa dapat? Ya. Nah, inilah selatan itu. Jadi ini utara. Utara itu punya signifikansi. Domba itu dibunuh di situ, disembelih bukan. Jadi tidak ada lagi yang di atasnya. Karena memang jauh di sebelah utara. Tahtanya Tuhan, kan begitu. Jadi tidak ada lagi yang lain. Jadi di bagian sinilah diperbanyak gitu. Jadi kalau mau bikin banyak-banyak, nggak akan di sini, tapi ke sini. Dan itu diperlebar, dibugar dan segala macam. Kira-kira demikian. Wah, luar biasa ini detail-detail yang kita bisa dapatkan mengenai bait. Mungkin tambahannya lagi, kalau di dalam Yohanes 15 dikatakan di rumah Bapakku ada banyak istana. Itu kan kalau bahasa Inggris many mansions kan, kita pikir wah istana besar, tapi enggak, maksudnya Yesus sedang bicara bait suci itu memang ada kayak kayak asrama gitu lah. Ada banyak tempat tinggal kalau mau tinggal di rumah Tuhan. Tapi maksudnya bukan kita berpikir wah asrama istana besar-besar, karena kan terjemahan asrama. Tapi maksudnya Yesus merujuk kepada di kompleks tadi ya ada banyak bangunan untuk orang tinggal gitu loh. Itu maksudnya. Itu tambahan aja. Oke, luar biasa. Nah, masuk di dalam cerita perempuan janda ini, kita tahu bahwa perempuan ini memberikan segala yang ia punyai. Ini satu hal yang baik sekali, tetapi kita juga di dalam kehidupan saat ini, kehidupan berjemaat terlebih lagi, kita sering disarankan untuk memberikan persembahan terpadu atau persembahan terencana yang di luar dari persepuluhan, artinya 10% itu adalah persepuluhan, ada satu bagian khususnya untuk persembahan dan mungkin persembahan-persembahan lainnya. Jadi ada persembahan terpadu, ada persembahan lainnya juga. Nah, apakah yang dilakukan janda ini tepat gitu? Artinya hanya pada saat itu ya dia memberikan semuanya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sekarang ini karena Yesus memuji wanita itu saya kasih semuanya, semua yang saya punya saya kasih. Semua bulan depannya lagi semua yang saya punya saya kasih lah. Terus saya makannya apa? Nabungnya gimana? Gitu. Mungkin Grace. Kalau kita lihat kan, kalau untuk lebih bicara tentang tepat atau enggaknya itu mungkin nanti pendeta-pendeta bisa nambahin. Tapi kalau aku baca dari kisah si janda miskin ini, dia itu mengorbankan dari apa yang dia punya. Jadi udah nggak ada lagi selain itu yang dia miliki. Ini bisa jadi satu panutan buat kita. Di seorang janda aja yang hanya memiliki 2 keping uang,
rela memberikan semua hartanya untuk Tuhan. Nah, kembali ke kita, apakah kita bisa menjadi panutan? Kita tidak harus memberikan seluruh harta kita untuk seluruh persembahan gitu. Tapi apakah sebagian dari yang kita miliki itu bisa kita persembahkan untuk kemajuan ke gereja itu sih. Ya, ini agak sulit juga ya ketika kita melihat kepada wanita ini, karena kalau kita lihat di dalam nilai monetary value-nya, nilai uangnya yang dia kasih itu kan 2 peser. Kecil. Jadi kalau dibilang seberapa kecil? Karena ini sangat kecil sekali. Iya. Karena kalau dibilang 1 peser itu di sini kan 1/30, kira-kira 1/30 dari 1 dinar. 1 dinar itu adalah upah sehari. Anggaplah kalau pakai uang Jakarta atau uang Indonesia, UMR ya 5 juta lah. Bagi 25 lah karena kan weekend. Jadi cuma 200.000 upah sehari. Dibagi 30. Jadi sekitar cuma ngasih goceng gitu. Jadi kasih persembahan 5.000. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apakah 5.000 ini banyak atau sedikit? Secara absolut sangat sedikit. Secara relatif sangat banyak. Tetapi nggak tahu ya, kalau dibilang absolut dan relatif, kalau secara relatifnya sangat banyak, tapi kalau relatif banyak, anggaplah kalau 2 juta, 3 juta, oh dia punya 3 juta, hanya 3 juta tapi dia serahkan semuanya. Oh ya, kita masih bisa lebih hormat gitu loh. Tapi kalau memang dia punyanya yang nggak ada artinya, itu kayak recehan, toh dia simpan pun dia nggak bisa makan, akhirnya dia kasih aja. Jadi kalau kita melihatnya, kita harus menyadari bahwa pemberiannya itu bukan dalam arti Yesus memuji ini adalah artinya banyak. Ini kalau menurut tafsiran saya. Yesus tidak bilang bahwa oh ya, yang lain kan ngasih, oh mereka miliarder, jutawan, ngasih 10-20 juta, nggak kerasa buat mereka. Sedangkan si wanita ini ngasih seluruhnya, oh berarti kamu harus ngasih seluruhnya. Kalau saya melihatnya bukan dalam arti ngasih seluruhnya, tetapi adalah wanita ini menyadari, toh uang ini kan sedikit. Kalau buat saya pun saya nggak bisa pakai untuk apa-apa. Saya kasih untuk Tuhan aja. Kalau saya rasa itu poinnya di situ. Bukan soal semuanya atau enggak. Karena bagi kita juga dalam kehidupan kita kan, hidup saya paling mau jadi apa sih saya? Seandainya, nggak tahu ya, mungkin ada banyak aspirasi, tapi kita kadang berpikir sehebat-hebatnya saya pun paling cuma ya segitulah kalau dibandingkan dengan kekekalan, dibandingkan dengan berkat Tuhan. Walaupun saya seorang CEO, manajer apa ya, paling gitu. Daripada saya hidup hanya untuk diri saya sendiri, ya udah saya kasih aja untuk Tuhan. Jadi dari sisi pemikiran yang seperti itunya, bukan dari sisi kasih semuanya. Karena 5.000 bagi si wanita ini sebenarnya nggak ada artinya. Gitu. Jadi poin yang saya ulangi lagi, bahwa dia menyadari bahwa ini sangat sedikit, ini tidak artinya. Bukan seperti wanita dengan Elia yang dikasih seluruh tepung dan minyaknya. Bukan dalam hal itu. Kalau dalam hal itu masih ada lah yang bisa makan. Jadi memang ada sesuatu yang lumayan sebenarnya cukup substansial lah. Tapi wanita janda ini sebenarnya bagi orang, dalam tanda kutip ya, bagi orang miskin sekalipun 5.000 pun juga sedikit gitu loh, nggak ada gunanya. Tapi mindsetnya kalau saya melihat bahwa dia menyadari, ya udahlah ini sedikit, nggak ada gunanya juga buat saya kasih aja. Ini kalau dikonversikan ke rupiah, saya jadi mikir, karena kadang-kadang kita yang nggak miskin itu ngasih persembahan ya mirip-mirip lah sama janda ini lah ya, gitu kan. Kalau dari pendeta? Ya memang kita menarik untuk hitung-hitung kan begitu, karena ini juga perlu jadi semacam refleksi ya, alat refleksi bagi umat. Seberapa sih sebenarnya kalau dikonversikan sekarang? Bisa adalah bala bantuan ya. Tadi pendeta Wilson sudah sebut mengenai dinar ya dan segala macam itu seperberapa? 1/30, 1/64 mungkin ya. Oke. Tapi kemudian ada juga bala bantuan dari Lukas ketika disebutkan itu bisa beli apa? Beli burung katanya kan. Beli burung karena burung pipit katanya. Burung pipit dibeli 5 ekor dengan 3 apa gitu ya. 3 peser atau gimana ya. 5 burung pipit itu dibeli dengan 2 duit. Si janda itu kan kasih 2, tapi itu sama dengan 1 duit. Nah kita pergi ke pasar burung saja kalau begitu untuk cek langsung kan. Dan itu angkanya saya udah catat di sini. Ada banyak rupanya. Baru saya kaget gara-gara pelajaran ini saya jadi harus mempelajari perburungan ya. Jadi contohnya untuk pipit empirit namanya. Itu 1.600 per ekor. Justru lebih mahal jalannya gitu. Ya tapi oke lah 1.600. Itu 1 ya.
kita bisa beli. Ya, kalau ini dia dua peser dia kasih, berarti setengahnya inilah mungkin ya, kira-kira begitu. Tapi kalau dihitung dari, jadi kalau kita kasih persembahan misalnya di bawah 2.000, kita lebih kecil dari itu, dari janda ya, itu hitungannya. Tapi kemudian kalau kita konversi berdasarkan nilai kebutuhan hidup seorang di ibu kota misalnya, satu hari, itu gimana itu? Karena itu kebutuhan satu harinya. Tapi yang paling menarik adalah, saya menghubungkan ini dengan kata-kata Yesus di pembukaan ketika dia sebutkan khotbahnya di atas bukit. Masih ingat? Matius pasal 53, berbahagialah orang yang miskin roh. Jangan roh Allah ya, jangan juga, karena itu salah terjemahan. Miskin roh. Nah kalau kita miskin duit misalnya kan, berarti kita butuh duit. Kalau kita miskin makanan, kita butuh makanan kan. Nah tapi tahu istilah yang digunakan itu, jadi gini, dalam istilah orang Yunani setidaknya di perjanjian baru atau di gospel, itu ada dua istilah miskin. Yang satu namanya penes, itu ngerti penny. Jadi dia punya penny, dia punya gaji, tapi miskin gitu. Dengan ada satu lagi namanya tokos. Tokos ini nggak punya apa-apa lagi, udah bangkrut. Nah, Yesus menggunakan kata apa dari kata yang dua ini? Berbahagialah orang yang miskin, pakai bahasa apa dia? Pakai kata apa istilahnya? Dia tidak pakai penny, dia pakai tokos. Bukankah ini perempuan janda ini begitu? Pertama dia datang ke bait suci, dia masih penny. Ada dua, ya kan setidaknya kan? Tapi ketika dia serahkan itu semua, jadi apa dia? Jadi tokos. Ini orang pasti bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Gak punya apa-apa lagi, udah dikasih semua. Itulah besarnya. Itulah sebabnya besarnya pemberian kita itu bukan soal jumlah nominalnya, tapi jumlah pengorbanan yang ada di situ. Namanya juga korban kan? Ada orang korban bukan korbannya gitu. Lebih banyak sebenarnya orang korban sakit hati gara-gara pemberiannya, bukan? Itu yang terjadi. Jadi kita harus uji. Amal ibadah kita itu bukan untuk membayar keselamatan kita. Karena itu sudah dibayar. Kita itu hanya semacam refleksi terhadap pengorbanan yang Tuhan berikan. Jadi saya memberikan persembahan saya itu karena Tuhan kasih persembahan kepada saya. Baik, terima kasih. Ada pelajaran lain yang kita bisa dapatkan dari cerita ini, Pendeta? Ya, pelajarannya hati-hati juga dengan mengatakan, saya ngasih sedikit. Tapi ini adalah secara relatif sebagian besar. Jangan salah. Kalau kita bandingkan dengan orang yang kaya, secara absolut dia ngasih lebih banyak. Secara jumlah nilainya. Jangan-jangan secara jumlah perbandingan antara hartanya, dia juga ngasih lebih banyak. Dalam arti orang kaya bisa ngasih 60%, 70% dari hartanya dia bisa kasih. Bayangkan 70% dari jutaan tuh berapa? Oh bisa miliaran. Sedangkan kita yang mungkin gaji cuma berapa, 10 juta, 15 juta, kita bilang, saya kasih nyumbang 2 juta, saya sudah nyumbang 20% lah. Sedangkan orang kaya ini nyumbang 3 miliar, itu juga 70% dari gaji dia. Jadi jangan hati-hati. Jadi hati-hati sebagai orang yang dalam tanda kutip merasa saya orang yang tidak punya, tapi saya sudah menyumbang besar dibandingkan dengan aset saya. Karena itu juga jangan mindsetnya ke sana gitu loh. Ya, karena ada juga kesombongan orang miskin. Iya dong. Iya. Kalau orang kaya sombong masih masuk akal ya. Udah miskin sombong lagi. Oke. Dan kita bisa lihat juga di pelajaran kita hari Minggu ya, kisah ini mengandung pelajaran mendalam tentang pengelolaan sumber daya. Jadi di sini dijelaskan bahwa memang benar pemuka memiliki satu tanggung jawab suci untuk menggunakan sumber daya sesuai dengan kehendak Allah. Namun bahkan jika mereka tidak melakukannya, orang-orang yang memberi demi pekerjaan Allah tetap diberkati dalam pemberiannya, seperti halnya wanita ini. Boleh satu lagi? Iya. Supaya jangan sampai salah kita. Karena tadi ada sepertinya arahnya indikasi untuk bertanya itu. Jadi gini, jangan pernah gunakan perikop cerita tentang persembahan janda miskin untuk aturan perpuluhan. Nah, jadi harus hati-hati juga. Jangan itu guys. Kita harus ikutin seperti dia. Ya bagus juga sih ikutin itu. Tapi maksudnya jangan orang jadi merasa berdosa oleh karena gara-gara kita salah kutip ayat itu menjadi sebuah khotbah untuk seminar misalnya. Seminar perpuluhan. Yang terbaik adalah memberikan semuanya. Ya enggak juga ya. Jadi jangan bikin jadi seperti menemplak orang dengan cara yang tak tepat kan begitu. Tapi mungkin tambahan lagi soal ini jadi lumayan. Pemberian itu jangan salah. Pemberian itu harus adalah sebuah pemberian kalau itu sakit, kalau itu terasa. Kalau belum terasa, itu bukan pemberian. Kayak contohnya misalkan, ya gajinya berapa lah,
terus dia ngasih nyumbang. Tapi itu nggak mengurangi jajannya dia, nggak mengurangi jalan-jalannya dia masih nggak mengurangi apa yang membuat gaya hidupnya nggak berubah. Artinya itu bukan pemberian. Karena belum kerasa, tapi kalau setelah memberi, gara-gara saya ngasih ini, terpaksa deh saya jajannya saya kurangi, terpaksa nggak jadi beli HP baru, terpaksa jalan-jalannya udahlah tahun depan aja karena saya menyumbangin cuma itu baru namanya pemberian. Harus terasa sakit. Itu poinnya di situ. Oke, baik, terima kasih untuk tambah-tambahannya. Dan jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Markus 13, khotbah tentang akhir zaman, bait Allah akan diruntuhkan. Apa yang Yesus maksudkan tentang kehancuran bait suci dan apa pelajarannya untuk kita sekarang? Pendeta Leroy, silakan. Ya, kalau di Alkitab kita ini langsung dibikin satu pasal hitamnya di bold ya. Tapi hanya pasal 13. Ya. Dan ini kalau dikaitkan dengan pekan yang lalu ketika kita berbicara tentang Yesus masuk dengan satu arakan luar biasa dengan keledai itu. Tapi pada akhirnya dia harus sampaikan apa yang terjadi di masa depan tentang Yerusalem. Tapi kita untungnya diberikan semacam pertolongan ya, bahwa Yesus bukan secara secara berangasan menjelaskan itu ya. Tapi ini adalah sebagai sebuah respon terhadap pertanyaan para murid. Ya sama dengan versi Matius ya. Ketika para guru, artinya Yesus keluar dari bait, murid-muridnya seperti bangga-banggain itu apa itu. Jadi bisa bayangkan ya, setelah mereka melayani cukup lama di Yerusalem, termasuk melihat compound atau kompleks dari bait suci, lalu mereka tinggalkan, lalu berbanggalah ini ya. Karena ya masih ingat ya bahwa ini membayangi pasal 14 ketika nanti Paskah akan dirayakan. Bisa dibayangkan betapa meriahnya ketika itu. Tapi kemudian inilah pertanyaannya. Nah, apa yang terjadi dengan ini? Lalu Yesus katakan satu pernyataan bahwa ini akan terjadi kepadanya. Jadi artinya ada kemahatauan di situ. Yesus tahu nubuatan. Ya. Jadi lalu dia sampaikan. Itu mengerikan ya dengarnya ya. Terima kasih. Ya, kalau dibilang kan mereka kan baru saja melihat bait suci. Dan kadang-kadang kita juga tidak bisa bayangkan atau nggak membayangkan bahwa bait suci itu bukan hanya luas areanya, tapi ternyata juga tinggi. Jadi tingginya itu sekitar 30 meter. Jadi kita bisa bayangkan tinggi 20 sampai 30 meter itu kira-kira mungkin gedung 10 lantai lah. 8-10 lantai. Itu kan sebenarnya bangunan yang sangat luar biasa. Di zaman itu juga. Di zaman itu, apalagi zaman ini kan 2000 tahun yang lalu. Kalau zaman sekarang mah biasa lah bangunan sampai 30-40 lantai pun juga biasa. Tapi ini zaman dulu tingginya sudah 20 sampai 30 meter. Jadi memang benar-benar sesuatu yang kayaknya tidak bisa dibayangkan betapa apa yang dibutuhkan supaya ini bisa hancur gitu loh. Dan yang perlu kita ketahui juga, orang zaman dulu itu juga bukan seperti yang kalau datang ke kota lalu membakar seluruh kota, memporak-porandakan, kan enggak juga. Biasanya kan kalau ada bangunan yang bagus, ya udahlah tetap di-keep gitu loh, enggak dihancurkan. Apa untungnya dihancurkan? Jadi menjadi suatu hal yang lebih tidak mungkin lagi bahwa bangunan yang megah ini sampai dihancurkan. Itu kalau dari sisi melihat bangunan fisiknya. Tapi kalau kita mau tambahkan makna nubuatan dan rohaninya, selain daripada menggambarkan kedatangan Tuhan yang kedua kali, tapi juga menubuatkan bahwa apa yang menjadi hal-hal yang dilakukan di bait suci ini akan juga tidak diperlukan lagi. Karena sang domba Paskah yang pada saat itu kan sedang hari-hari menuju Paskah, ya kan? Kalau kita ingat di pelajaran yang lalu ada Yesus membersihkan bait suci karena mereka jualan. Itu juga jadi menunjukkan bahwa prosesi ini, segala macam perayaan-perayaan ini juga akan dihancurkan dengan sendirinya karena sudah digenapi oleh Yesus. Oke, sekalian langsung lanjut pendeta. Di ayat 14, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya. Apa yang dimaksud dengan pembinasa keji ini dan amaran untuk melarikan diri setelahnya? Nah, jadi ini kan ada nubuatan yang penggenapannya bisa beberapa kali. Itu kalau namanya kalau nggak salah apotelesmatik nubuatan. Tapi kita nggak ke sana. Cuma di sini jadi kita bisa melihat bahwa Yesus sementara sedang
menubuatkan sesuatu yang akan terjadi, yang immediately, yang secara langsung akan terjadi, yaitu penghancuran yang pas ya mungkin masih beberapa puluh tahun lagi sih, dan juga menubuatkan tentang akhir zaman. Nah sekarang pembinasa kejinya itu apa? Pembinasa keji ini kan orang yang kalau bisa dibilang menghancurkan atau menajiskan atau membuat bait suci ini yang tadinya untuk hal-hal yang suci menjadi diduduki dan dihancurkan. Nah, itu terjadi waktu ketika tentara Roma datang dan menguasai. Ya, mungkin mereka menodai kesuciannya dengan masuk lah apa segala, mengambil barang-barang, itu terjadi. Dan ketika itu terjadi ya memang udah waktu kabur. Itu penggenapan yang secara langsungnya. Yeah. Tapi ketika dia berbicara juga akhir zaman nanti, ya akan ada hal yang sama juga terjadi seperti ini. Yang mungkin kita tidak bisa pada saat ini menjelaskan secara spesifik apa dan bagaimana, tetapi kita pahami bahwa ada konsep mengenai kesucian. Kesucian sesuatu yang dianggap suci, tapi bila mana ada seseorang, oknum, entitas yang membuat kesucian daripada hal ini kemudian dinodai, tidak dilecehkan ataupun tidak dianggap suci lagi, itu artinya memang sudah ada pembinasa keji yang berdiri di tempat yang kudus itu, sehingga umat Tuhan yang hidup di akhir zaman harus bersiap-siap. Jadi kira-kira mungkin kalau secara agak abstraknya seperti itu, karena ya mungkin kalau mau dijelaskan secara spesifik kita tidak ada waktu juga. Kita sudah pernah membahas mengenai ini ya di beberapa pelajaran yang lalu mengenai waktu pertentangan besar itu The Great Controversy, kita sudah membahas banyak, dan ini di dalam buku Sekolah Sahabat kita juga jelas bahwa terminologi ini muncul dalam Daniel 9 ayat 27, Daniel 11 ayat 31, 12 ayat 11, paralel dengan Daniel 8 ayat 13, dan kita sudah mempelajari mengenai pembinasa keji ini yang kalau kita sambungkan dengan di penggenapan nubuatan 1260 tahun. Jadi sudah ada di situ. Tapi ada juga seperti yang pendeta katakan bahwa ketika nanti Yesus sudah mau datang untuk yang kedua kali, berarti ini seperti digenapi kembali gitu ya pendeta ya. Kalau dari pendeta Leroy ada tambahan? Ya, dan ini menjadi bala bantuan, termasuk juga untuk mengklarifikasi bahwa artinya gereja itu yang punya pemahaman tentang Alkitab, yang approach-nya harus kanonikal, artinya menyeluruh, bisa mematahkan interpretasi bahwa pembinasa keji itu merujuk kepada Antiochus the Fourth Epiphanes. Karena itu terjadi sebelum Yesus. Jadi abad sebelum Masehi kan. Itu terjadi di sana. Memang benar. Itu bagi orang Israel itu suatu kekejian luar biasa. Ya bayangkan, itu para imam disuruh sembah itu patung patung dada ya, istilahnya patung dada dari dari kaisar kan. Bukan kaisar sih sebenarnya, tapi si Antiochus ini sendiri yang merasa dia punya apa kan. Dia bikin begitu. Orang nggak mau. Lalu kemudian ditukar itu domba. Jadi ditukar jadi babi. Itu korbankan babi. Itu di bait suci. Lalu kemudian dibikin itu jadi dibikin kaldunya gitu ya. Lalu dicekokin tuh minum itu imam-imam. Suruh baris disuruh gitu. Lalu kemudian digorok setelah itu. Jadi memang penistaan luar biasa. Karena tahu diri, artinya kita tahu sendiri bahwa orang Yahudi ini kan keras sekali. Artinya semanya itu luar biasa kepada Allah yang Esa gitu ya. Cuma problemnya sekarang adalah itu bukan yang menjadi kegenapan yang dikatakan Yesus. Ini Yesus ngomong sendiri loh, bahwa akan terjadi seperti ini. Berarti dia secara eksplisit telah membatalkan pemikiran para teolog, penafsir Alkitab yang mau bawa itu kepada Antiochus tempat Epiphanes, itu nggak boleh ke situ. Itu adalah sesuatu yang setelah Yesus. Karena nubuatan toh. Itu akan terjadi. Nanti akan begini katanya. Kalau kau lihat katanya kan, itu kan sedang memproyeksikan masa depan ya. Nah, walaupun kita lihat bahwa yang inilah canggihnya siapa namanya si Markus ini dalam menulis kan, karena dibimbing oleh Roh Kudus bukan. Bahwa ini terjadi dan ada lagi yang terjadi seperti ini. Jadi kita tinggal lihat dua ya. Oh ini terjadi ada di sini. Masing-masing memberikan semacam impresi atau kesan atau meaning kepada bagian yang lain begitu ya. Karena bolak-balik begini. Hanya ada beberapa perbedaan kira-kira begitu.
Oke, pendeta, langsung lanjut lagi. Ketika kita berbicara tentang ini, ada terminologi kesusahan besar, pendeta. Apakah ini merujuk kepada kalau tadi kan nubuatan ini ada beberapa penggenapan. Ya. Kesusahan besar itu apakah hanya penggenapannya di 1260 tahun yang kita sudah pelajari memang sebelumnya, atau ada lagi, pendeta? Coba kita cek ayatnya. Iya. Ya, sama-sama. Boleh bacakan itu. Itu pasal yang keberapa? 13 ayat 19. 19. Ya, silakan. Coba supaya kita bisa dapat. Markus 13 ayat yang ke-19. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia. Terus? Yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Baik. Jadi, nah gini, jadi ada bagian yang kelihatannya ini hanya untuk single fulfillment, tapi ada yang seperti berganda begitu kan. Nah, yang seperti ini kan, ini ada kesan kan, yang walaupun kita tahu bahwa yang namanya kesusahan besar, kan ada masa kesusahan, ada kesusahan besar, ada yang susah sekali kan gitu. Jadi ada macam ini, apalagi kalau kita refer kepada si Daniel. Tapi yang jelas kalau kita bicara tentang zaman kita, kalau kesusahan besar itu sudah jelas, itu pasti setelah Yesus Kristus menyelesaikan pekerjaan keimamatan surgawinya, bukan? Selesai itu maka dia akan keluar, maka kemudian ya dalam upacara keimamatan ya, maka imam-imam akan keluar dari bait suci, lalu akan sambil berteriak lalu menghempaskan bokor-bokornya namanya. Bokor dihempaskan di halaman dan bunyinya luar biasa, dan itu menandakan orang yang tidak berhasil dimediasi kepada Allah, ya ginilah hasilnya, hancurlah gitu ya. Dan itulah yang menjadi tujuh bela yang terakhir, bukan? Tapi yang ini juga mengacu kepada kejadian di kehancuran Yerusalem tahun 70. Sebelumnya itu ada berapa kali sebenarnya pengepungan kan, dua kali kelihatannya, ada retreat. Nah, disitulah kesempatan orang Kristen Yahudi keluar karena mereka tahu, mereka kemudian bersembunyi, dan tak satu pun katanya menurut catatan sejarah gereja, tak satu pun orang Kristen binasa dalam kota. Karena apa? Ya kalau sudah lihat misalnya kecil itu ya hati-hatilah. Nah, lalu ada kesempatan. Dan memang berat sekali. Ya bayangkan dikepung gak dikasih makan. Bahkan bisa dibilang seekor ulat pun gak bisa lewat. Boro-boro onta, seekor ulat pun gak bisa lewat. Karena begitu luar biasanya pengepungan itu. Sama seperti zaman Hizkia, bukan? Sampai mereka makan kotoran katanya. Luar biasa, sampai memakan anak. Anakmu ya hari ini gitu, lalu anakku besok. Seperti itu. Saking ngerinya itu. Jadi kotoran itu bahkan dijual laku, bayangkan. Itulah ngerinya. Itu kesusahan besar. Tapi ini melambangkan apa yang bakal terjadi nanti di waktu yang akan datang. Ya. Ada beberapa gitu klasifikasinya. Kalau kita lihat dari si Markus punya cerita ya. Oke. Ada tambahan, Neta? Ya, mungkin tambahannya supaya nggak terlalu takut adalah di dalam ayat berikutnya. Iya. Dalam ayat berikutnya dikatakan, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Jadi memang kadang-kadang ketika kita berfokus kepada krisis, nah ini kan orang yang selalu bilang, jangan melihat kepada krisisnya, tapi lihatlah kepada Kristusnya. Jadi kan ya seperti itu juga terhadap ketika kita berpikir mengenai kesusahan besar ini. Mungkin kita tidak tahu seberapa susah hal ini. Ya. Tadi kan pendeta sudah mencoba menggambarkan kesusahan-kesusahan yang luar biasa, apalagi yang tercatat dalam Alkitab. Mungkin kita sulit untuk membayangkan, tapi yang sudah kita dapatkan hanya pokoknya itu menyeramkan lah. Pokoknya itu ketakutan lah. Makanya dari itu bertobatlah. Kalau kayak begitu jadi ininya aplikasinya, motivasinya itu tidak akan bertahan lama, gitu kan. Jadi tapi paling enggak biarlah kesusahan itu akan datang. Jangan kan nunggu kesusahan besar. Kesusahan besok pun juga mungkin kita sudah nggak kuat. Ya kan? Itu dia. Tapi sebagaimana Tuhan akan mempersingkat waktunya supaya orang bisa selamat di dalam kesusahan-kesusahan yang kita akan alami sampai nanti kesusahan besar itu, kalau jadi kita sampai kepada hal itu, Tuhan tetap akan mempersingkat supaya dikatakan karena orang-orang pilihannya. Jadi pertanyaannya adalah, marilah kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Gitu. Oke, thank you penjelasannya pendeta. Teman-teman, jangan kemana-mana, karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.
berbicara mengenai kedatangan anak manusia dan kembali lagi perumpamaan tentang pohon ara. Tapi di sini di dalam buku Sekolah Sahabat kita, dan kalau kita baca di Alkitab juga, ada frase yang menjelaskan angkatan ini dan hari atau saat itu. Sebenarnya sudah dijelaskan di pelajaran Sekolah Sahabat kita hari Kamis ya, mengenai hal ini gitu. Jadi dikatakan kata-kata ini meresahkan banyak orang karena jelas generasi dengan siapa Yesus berbicara sudah lama meninggal. Saya bacakan saja, sejumlah solusi untuk bagian ini telah disarankan. Ada yang berpendapat bahwa kata angkatan atau generasi bisa merujuk kepada suatu ras bangsa, dalam hal ini Yahudi. Artinya ras Yahudi tidak akan binasa sebelum Kristus datang kembali. Solusi lain adalah berbicara mengenai generasi orang-orang yang belum melihat semua tanda-tanda digenapi, sebagai mereka yang tidak akan berlalu sebelum Kristus datang kembali. Namun solusi yang lebih sederhana adalah dengan memperhatikan bahwa Markus 13 ayat 30, Yesus menggunakan kata ini dan dalam frasa angkatan ini, dan di ayat 32 kata itu dalam frasa hari atau saat itu. Mungkin ini terlalu rumit ya bagi kita pembaca. Bisakah pendeta menjelaskan lebih sederhana mengenai hal ini? Ya, persoalannya kan ini menjadi masalah dalam interpretasi karena campur baur. Ya. Ya, waktu Yesus menjelaskan itulah makanya kita perlu belajar, berdoa, kuasa Roh Kudus menolong. Karena dia bersinggungan dengan ayat 32, bukan? Siap berjaga-jaga, lalu kemudian ada tentang kedatangan anak manusia. Iya, betul. Ya kan? Tapi rupanya ini bicara yang lain rupanya, kan begitu. Karena orang langsung interpretasi, oh, ini mengenai kedatangan Yesus kali kedua dong. Ya kan? Kedatangan anak manusia, kita ngelihat. Karena dia sedang ada di situ. Dia sudah datang kan? Dan bahkan dia mau mati. Ini kan tinggal sepekan lagi nih. Tapi kemudian dia bilang, anak manusia mau datang. Datang di mana ya? Gitu. Nah, berarti orang langsung berpikir, ini kedatangan kedua. Okay. Yang persoalan dia bilang, aku berkata kepadamu, amen lego umin. Generasi ini tidak akan berlalu. Seperti sudah dijelaskan tadi kan, bahwa solusi yang paling tepat adalah generasi itu maksudnya batch ini. Jadi kalau seperti dari Club atau dari UNA ya, atau Asian, ini batch 93 nggak akan berlalu. Berarti hidup semua dong. Berarti Petrus ada, masih hidup sekarang Petrus. Berarti nggak benar dia mati gitu kan? Itu persoalannya. Padahal bukan itu yang diceritakan. Ini bicara tentang ini Yerusalem itu yang mau hancur itu tahun 70. Sudah mati generasi itu. Belum. Mereka itu istilahnya pada umur-umur berapa lah mereka itu waktu Yesus berkata. Ya katakanlah mereka kira-kira seumur Yesus atau sebaya atau mungkin agak lebih tua sedikit kan. Berarti masih ada 40 tahun lagi. Ya kan? Masih ada mereka. Kan begitu. Jadi ya walaupun kita tahu bahwa Petrus mati sebelumnya, Yakobus sudah mati duluan, Said pertama kan. Yohanes lah masih ada. Thomas mungkin masih ada, kan begitu. Matius masih ada. Markus. Ya walaupun Markus bukan dari 12 murid kan. Tapi masih ada generasi itu di situ, masih menyaksikan. Jadi mereka inilah menjadi saksi mata melihat kegenapan yang Tuhan bilang. Ini belum berlalu. Jadi jangan lantus ujuk-ujuk langsung dibawa Kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus kali kedua gitu ya. Enggak gitu ceritanya. Demikian. Oke. Pendeta? Ya, jadi kan gimana caranya kita memilah mana yang berbicara mengenai hal yang akan terjadi langsung pada saat itu atau mana yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Kan itu kan pertanyaannya kan, karena kan seperti tadi pendeta bilang itu bercampur baur. Jadi yang disampaikan di dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita adalah bahwa kata kuncinya adalah ini dan itunya. Ini dia. Nah, masalahnya di dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris kadang-kadang di dalam terjemahan bahasa Indonesia kadang-kadang sebenarnya ini diterjemahkan menjadi itu. Jadi sulit juga. Jadi kalau belajar dari bahasa Indonesianya ya sulit lah. Tetapi paling nggak kalau kita mau apakah mau ke bahasa aslinya langsung kalau memang ada akses ke sana atau mau ke bahasa Inggrisnya itu lebih konsisten dia. Jadi kalau yang berbicara mengenai generasi ini akan terjadi. Pokoknya kalau ini berarti kan menunjuk kalau ini apa? Dekat atau jauh? Dekat kan di sini. Tapi kalau itu berarti itu nanti yang menunjuk kepada yang di masa depan di akhir zaman. Jadi kira-kira itulah kuncinya. Walaupun perlu ada penyelidikan dan perlu ada tafsiran eksegesis yang lebih lanjut. Tapi paling nggak secara garis besar itulah yang bisa kita membuat kita membedakan. Jadi manakah yang berbicara mengenai keadaan yang akan langsung terjadi dan manakah yang akan nanti. Jadi kira-kira intinya sih itu. Oke. Bukan ini. Bukan yang ini, tapi yang itu ya. Itu sederhana. Tapi mantap itu.
Oke, ini ada satu ayat lagi yang juga mungkin sering jadi pertanyaan banyak orang ya. Saya yakin Grace juga mungkin bertanya-tanya mengenai ayat 32 ini. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Apa maksud dari ayat ini, Pendeta? Memang masalah ya kalau bicara yang seperti ini, sensitif ini ya. Karena gini, ada kesan bagi kita untuk mengeneralisasi semua orang yang tidak tahu menjawab, maka dia pasti bodoh. Dan ini adalah masalah di generasi kepo, ya toh, mau tahu semua gitu. Ya nggak perlu juga yang tahu gitu. Padahal sebenarnya masih banyak yang lebih penting tahu. Ada spesies. Jadi gini, ekspertis orang itu kan bermacam-macam. Ya. Jadi gini, termasuk Yesus. Apakah di dalam Injil Markus semua pertanyaan dijawab Yesus? Ada yang nggak dijawab? Bahkan dia balik bertanya, bukan? Nah, saya mau tanya, apakah Yesus bodoh? Enggak. Jadi begitu caranya melihat itu. Karena kita mau coba lihat logika dan flow story dari Markus ini kan. Jadi ketika Yesus mengatakan, kan Yesus sendiri mengatakan ini. Anak pun tidak tahu gitu. Berarti kan ini seperti bicara tentang ranah ya. Ada ranah yang nggak boleh dilanggar gitu. Tapi bukan sedang mengatakan bahwa aku artinya Allah lebih pintar dari aku gitu. Nggak begitu kan, Bapa lebih pintar dari aku. Tapi dialah yang punya otoritas untuk melakukan itu. Kan begitu. Ditambah lagi kalau kita bicara tentang bahwa Yesus pada waktu itu adalah mengenakan kemanusiaannya kan begitu. Ya. Tapi jangan lupa dia Allah. Walaupun dia itu manusia itu dia Allah. Jadi jangan lupa. Jadi dia bukan seperti dalam Ibrani pasal 8 ayat 4 bahwa pada waktu di bumi ini Yesus itu bukan imam, tapi dia anak domba. Ya toh? Dia korban. Karena setelah di surga dia baru jadi imam. Ada banyak orang pikir Yesus itu jadi imam katanya. Enggak lah. Dia kan Yehuda. Kan begitu. Nah, sama seperti di sini juga. Tapi jangan disamakan dengan itu karena walaupun Yesus adalah manusia, dia itu ilahi. Karena dicampur itu dua itu kan. Dua bagian itu dicampur dalam satu. Dan itu luar biasa beratnya. Nah itu saya mau lihat gampangnya gitulah. Okay. Bukan menggampangkan. Ya. Oke, jadi ada satu interpretasi yang sebenarnya mungkin agak maksa tapi masuk akal juga. Tadi seperti Pendeta Leroy sudah agak sebut juga. Jadi konteksnya ini adalah bukan soal tahu atau tidak tahu. Tetapi siapakah yang akan mengumumkan. Siapakah yang memberitahu? Ya memang bukan tugas daripada malaikat, bukan tugas daripada anak, tapi hanya Bapa lah yang akan memberitahu. Jadi ini bukan ranah, bukan otoritas, bukan wewenang, bukan skopnya lah, bukan tupoksinya daripada sang anak untuk melakukan hal itu. Jadi bukan dalam arti dia tidak tahu. Sebenarnya ada interpretasi yang seperti itu dan kalau menurut saya itu bisa konsisten juga kalau kita lihat dari penggunaan bahasa aslinya. Tapi bahkan kalau kita tidak perlu tahu bahasa asli sekalipun, ketika kita memahami bahwa di dalam urusan rencana keselamatan ini, semua ketritunggalan Allah itu punya perannya masing-masing. Ya. Nah, bila mana itu kita bisa pahami, jadi kita juga nggak harus terlalu, jadi apakah karena di sini dikatakan cuma Bapa yang tahu, anak tidak, berarti artinya anak itu di bawah daripada Bapa, lalu kemudian apa segala. Mungkin ranahnya nggak usah ditarik sampai ke jauh sana gitu sih. Oke, baik. Dan saya ingat saya pernah baca atau dengar pertanyaan ini di program Tajam ya, tanya jawab Alkitab malam bersama dengan Pendeta Sabun. Jadi bagi teman-teman yang mungkin karena waktu kita terbatas di diskusi Sekolah Sahabat ini, yang ingin mendengarkan bisa cari di YouTube channel Tajam untuk mengetahui jawaban yang lebih lengkap dari pertanyaan ini. Tapi untuk pelajaran Sekolah Sahabat kita sudah tiba pada satu titik bahwa ini adalah mengenai ranahnya siapa gitu ya. Jadi bukan Yesus tidak tahu gitu kapan dia datang, tapi itu adalah otoritas, istilahnya kita bisa katakan otoritas dari Bapa. Nah, karena kita berbicara juga mengenai, walaupun kita berbicara mengenai hari-hari terakhir Yesus ada di dunia, kita juga melihat nubuatan-nubuatan yang walaupun ada penggenapannya dan sudah digenapi, tetapi juga merujuk kepada pengenapan akhir zaman atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Apakah tanda-tanda kedatangan Kristus yang paling menonjol di dunia saat ini dan bagaimana caranya agar kita bersiap, Chris?
Yang menonjol ya. Kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya sudah terlihat kan bahwa di seluruh dunia bahkan penyakit yang luar biasa itu mengerikan sekali bagi kita. Dimana kita itu terpaksa lockdown dan semua ekonomi juga berantakan, segalanya itu membuat bahkan mungkin hampir seluruh dunia gak bisa beraktivitas dan bergerak apa-apa. Nah dari situ kita juga lihat bahwa sebelum-sebelumnya juga sudah terjadi kesusahan besar. Dan itu mungkin salah satu kesusahan yang sudah kita alami saat ini. Mungkin kita khususnya di Indonesia ini belum pernah merasakan namanya perang. Jadi kita tidak tahu bagaimana kesusahan pada saat perang. Tapi dengan penyakit itu membuat kita tahu bahwa ternyata dengan kesusahan itu akan ada lagi penggenapan mendekati hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan mungkin ini juga amaran pada kita untuk berjaga-jaga. Jangan sampai kita sudah tahu bahwa nubuatan Tuhan akan digenapi dan akan ada nubuatan-nubuatan yang lain akan terjadi, tetapi kita masih berlengah sampai saat ini. Jadi itulah harusnya kita tetap berjaga-jaga. Oke. Dan melalui COVID juga ya saya belajar bahwa hanya istilahnya virus yang kecil tidak kelihatan ini bisa mengubah tatanan satu dunia gitu. Seluruh dunia melakukan hal yang sama, langsung segala sesuatu kehidupan itu berubah, shifting gitu dari yang dulu masing-masing kerja dan segala macam, tiba-tiba lockdown semua, tiba-tiba semua berubah cara bekerjanya dan segitu gampangnya istilahnya kayak dunia ini bisa berubah dan dunia ini bisa tiba-tiba bisa nanti ada satu peraturan yang akan mengubah satu dunia yang berlaku global gitu ya pendeta ya. Itu nggak menutup kemungkinan dengan adanya COVID kemarin kita bisa melihat itu udah kayak tanda-tanda yang paling jelas, dan juga sekarang perang yang tidak berhenti, bencana alam yang semakin banyak dan sering terjadi gitu, itu salah satu juga. Kalau dari pendeta Leroy? Enak sekali membaca ini pelan-pelan ya. Tapi harus pakai kacamata metode. Ya. Ya, tanda-tanda kedatangan. Yang jadi persoalan adalah, coba lihat bahwa ketika murid, ini agak berbeda dengan Matthean Version ya. Ketika Matthean Version itu dikaitkan dengan satu pertanyaan pamungkas, saya mau katakan. Ya walaupun jadi sebenarnya kalau dihitung pertanyaan itu 3 bagian. Jadi kapan itu terjadi? Itu merujuk kepada Yerusalem. Oke? Tapi kemudian disebutkan tanda kedatanganmu. Berarti Yesus. Lalu kemudian dengan memakai singular noun dari kata tanda, jadi bukan tanda-tanda tapi singular ini lalu digabungkan lagi dengan kesudahan zaman. Ya, jadi tanda Yerusalem akan hancur, lalu kemudian kedatanganmu, tandanya kedatanganmu, lalu kemudian tanda kedatanganmu yang sama itu juga dengan kesudahan. Jadi seperti ada kesan bahwa Yesuslah yang datang dan itu mengakhiri semuanya. That's all kan. Nah, tetapi itu tidak muncul di Markan Version. Perhatikan apa yang ditanya. Katakanlah kepada kami, katanya di ayat 3 itu, ayat 4. Kapan itu akan terjadi? Yang mana kapan maksudnya? Itu tadi yang ditanya tadi di atas kan, Yerusalem itu ya. Dan apakah tandanya? Lalu kemudian, apabila semuanya itu akan sampai kepada kesudahan. Dan kemudian kita mendapatkan penjelasan Yesus yang seperti tadi kita sebutkan ya, bercampur baur. Tapi bisa ditolong dengan kata itu dan ini ya. Itu salah satu kuncinya. Tapi kemudian Yesus menjawab ya, mana tandanya? Gak ada disebut tanda di sini. Ini tandanya, ini tandanya. Sampai kita kemudian tiba pada ayat mana ini? Ayat 26. Pada waktu itu katanya orang akan melihat anak manusia datang. Jadi disebutkan banyak hal. Tapi ini kelihatannya kalau kita frame dia berdasarkan perspektif Matius, maka ini tanda zaman, bukan tanda Yesus. Bukan tanda Yesus. Karena tanda Yesus itu hanya satu. Bahkan ada versi kan yang menyebutkan, Yesus kasih tanda nggak? Atau dia nggak kasih tanda? Kan begitu.
Dan ya dia kasih tanda. Dan tanda itu adalah kedatangan itu sendiri. Karena kalau kita frame dia seperti Matius, kan dia sebutkan juga itu bagian, ya sama seperti Nuh, di zaman Nuh. Maksudnya tanya, tanda itu air bah itu apa? Air bah itu sendiri. Nggak ada tandanya kan. Karena ya orang nggak tahu itu segala macam. Sampai kemudian air coba turun. 7 hari sudah disuruh masuk itu si Nuh dengan keluarganya. Ada hujan turun? Nggak ada. Jadi bukan juga bahtera itu. Nah sama seperti itulah katanya ini. Bahwa jangan pernah nunggu tanda. Tanda zaman yes, karena ada kaitannya. Tanda bahwa ada seperti gimana. Lihatlah pohon ara kalau dia sudah melunak ini segala macam. Tapi dia mau katakan itu zaman. Tapi my second coming will be ya second coming itself. Itu berupa awan. Dan awan itu kedatangannya. Jadi jangan pikir bahwa itu ada awan. Itu ada awan. Wah masih bisa persiapan. Nggak akan sempat. Jangan pernah bersiap diri kalau dilihat tanda, nggak akan sempat. Itu udah terlambat pasti. Sudah sangat terlambat. Jadi kapan mulainya dong? Sebelum lihat itu tanda, sekarang, hari ini. Jangan besok. Sekarang lah. Ya. Gitu. Thank you, Pendeta. Ya, sebenarnya itu suatu hal yang menarik juga ya. Jadi memang kita bukan menantikan tanda. Karena kalau tadi seperti yang Pendeta bilang, tandanya sudah datang, ya tadi kita sudah naik kereta, udah kereta yang menuju jalur yang mana nih? Udah nggak ada lagi. Kita ya tandanya lewat. Itu karena kita bisa lihat tanda itu karena kita sudah di dalam kereta. Dan ketika udah lihat tanda, udah nggak bisa ganti kereta, udah nggak bisa ganti gerbong. Itu maksudnya. Jadi kalau kita mau tahu tujuan akhir kita nanti mau selamat atau tidak, keputusan itu harus dibuat dari sebelum kita melihat tanda. Bahkan karena kedatangannya kan dikatakan adalah seperti pencuri ya. Kita kalau di Matius seperti pencuri, kalau di sini seperti tuan rumah yang mau datang kembali. Jadi para pelayannya harus siap. Apakah masih malam, tengah malam atau hampir pagi. Jadi nggak bisa dibilang karena sudah ini maka akan begini. Nah kalau saya di Matius dikatakan kedatangannya itu seperti orang yang mau melahirkan. Jadi kan saya ada 3 anak. Jadi pernah pengalaman 3 kali kan ada yang namanya breaks contraction ya kan. Itu harus berapa, kalau saya lupa, pokoknya harus berapa kali dalam 1 menit. Dalam 1 menit itu berapa kali jaraknya, lalu kemudian berapa ini intensitasnya. Kalau itu belum terjadi berarti belum akan lahir. Nah sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita tentukan inilah tanda-tanda ini yang pasti akan lahir. Kalau dibilang perang selalu ada. Kalau dibilang gempa bumi selalu ada. Jadi apa? Jadi memang nggak bisa gitu tandanya. Seperti yang tadi Pendeta bilang, tandanya adalah ya kalau sudah lihat di awan awan yang di atas, lalu kemudian ada mungkin malaikat lah kita nggak tahu, ya itulah tandanya. Jadi bukan melihat tanda, tapi paling tidak menyadari bahwa itu bisa terjadi kapan saja. Dan ketika itu sudah kita sadari, jadi kita udah nggak mikirin lagi soal tanda. Mau sekarang kah, mau besok kah, mau tahun depan kah, mau 100 tahun lagi kah, mau belum datang sekalipun sampai kita nanti anak cucu kita menikah punya cucu lagi. Bukan itu poinnya. Tetapi bagaimana kita harus selalu siap sedia. Walaupun kita juga harus menyadari, dibandingkan dengan dahulu, kalau sekarang kita mau melihat tanda tentang ini harus terjadi, dengan keadaan zaman sekarang lebih mungkin daripada zaman dulu. Karena zaman dulu kan belum terintegrasi. Kalau bilang nubuatan yang mengatakan nggak boleh membeli menjual, ya gimana, orang masih pakai uang kertas. Nah sekarang dengan digitalisasi kalau dalam hal itu ya oke lah, bisa lah, mungkin lah, semakin dekat. Tetapi apakah 1 tahun lagi, apakah 5 tahun lagi, apakah 10 tahun lagi, itu yang kita nggak tahu. Seperti apakah tuannya itu akan datang waktu masih malam, sudah tengah malam, apakah hampir pagi, ya nggak tahu juga. Pokoknya bersiap. Kapan aja gitu. Dan memang kedatangan Yesus itu baik secara global, ada juga yang secara pribadi gitu kan. Kita nggak tahu juga bahwa kita selangkah dengan maut. Jadi kalau kita merasa ini tanda-tandanya masih banyak, tapi tanda diri kita sendiri kita nggak tahu. Kalau kita mati tiba-tiba, begitu kita bangun itu udah kedatangan Tuhan. Jadi kita memang benar-benar harus bersiap. Mungkin kesimpulan dari Pendeta. Jangan lupa, itu tadi sangat kode dia. Kita bukan nakut-nakuti kan. Tapi kita sudah punya hubungan dengan Tuhan kita selama ini. Banyak hal yang kita sudah korbankan dalam hidup, bukan? Walaupun pengorbanan dia tidak akan mungkin terbayar oleh pengorbanan kita yang kerdil itu kan begitu. Tapi kita sudah spend time with Jesus.
Masa kan kita nggak masuk? Hmm. Ngeri kali kan? Iya. Ya udah lebih bagus kalian udah lepas saja dari dia gitu ya. Sakit sekali loh. Jatah kita ada. Kita ada nomor seat kita di penerbangan itu ya, walaupun tidak pakai pesawat ya. Sudah ada. Tapi kemudian kita nggak ikut. Tuhan siapkan loh. Dia bilang siapkan. Bagi semua orang yang disiapkan. Ada tempat kita. Itu cukup tempat. Bahkan kelebihan. Tapi kita memang sengaja pilih. Dengan kelakuan kita, dengan tingkah laku tidak ikut. Maka, that's all. Itu menjadi hari-hari terakhir kita. That's all. Dan tidak berbuat apapun. Kan begitu. Bukan artinya kita mau katakan bahwa keselamatan kita ke surga itu karena kita berbuat. Bukan. Tapi sudah ada. Tinggal terima aja tangan Tuhan. Gitu. Dan dia akan berkarya. Jadi bukan kita ya. Kita terima Tuhan dengan iman yang sungguh itu. Maka dia akan berkarya mentransformasi kita. Untuk siap take off dari dunia ini masuk ke surga. Wah, luar biasa itu. Saya mau jumpa saudara-saudara di langit. Amin. Yang takut, yang ada agak-agak takut Fobia terbang itu itu ya, fobia itu takut. Iya. Itu tidak akan ada masalah lagi. Dan kecepatannya luar biasa. Itu hangus kalau kita tidak diubahkan ya. Kalau bukan menggunakan glorified body, itu hangus kita di angkasa sana. Tapi Tuhan protect kita. Amin. Kita harus berangkat ke surga. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Doa kita semua ya, kita semua yang ada di sini, yang pemirsa yang menyaksikan, kita bisa berjumpa dalam kerjaan surga. Dan saat ini kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tulalesi. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Kak Yola. Sudah bersedia menyediakan waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Yang pertama Pendeta, datang dari Roy Nababan. Apakah berpengaruh memakan yang haram dengan sorga? Baik, terima Wah, kasih gimana nih, Kak Pendeta? Yola. Terima kasih Saudara Roy atas pertanyaan yang sangat menarik sekali. Apakah berpengaruh memakan yang haram dengan sorga? Roma 14 ayat 17, coba Kak Yola boleh lihat dulu. Oke, Roma 14 ayat yang ke-17. Dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Baik, jadi ini ayat menyatakan seperti itu ya, bahwa kerajaan sorga itu, kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman. Tapi apa? Masalah ini kan tetapi kan, soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, kebenaran. Apa yang terjadi sebetulnya sih ya? Ini bukan masalah dan minum. Jelas sekali sebetulnya perintah Tuhan itu jelas sekali dalam Imamat pasal 11. Saudara-saudara mungkin sudah tahu juga bahwa ada binatang yang Tuhan izinkan dimakan dan ada binatang yang jangan dimakan. Bahkan itu dimulai dari kitab Kejadian ya, ketika Nuh selesai erbah untuk mengorbankan binatang yang halal dan binatang yang haram, itu tercatat di sana semua. Tapi masalahnya apa yang terjadi? Masalahnya adalah banyak orang yang sudah diberitahukan, yang sudah tahu tapi melawan. Sampai-sampai ini ayatnya keras sekali. Coba Yesaya 66 ayat 15 sampai 17. Yesaya 66 Ayat 15 sampai 17. 15 dan 17. Oke. 15 sampai 17. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 22 Kak Yola langsung. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Baik, terima kasih Kak Yola. Jadi ini lihat, ini Yesaya 66 biasanya orang paralelkan adalah peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Nanti Tuhan juga akan ciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, ya 22 bilang. Lalu apa yang terjadi ya? Bila mana kita lihat ayat 15 bahwa sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api. Belum.
Yaitu nantilah akan penghakiman untuk orang semua dibinasakan dengan api. Lalu apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-16? Sebab Tuhan akan menghukum segala dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuhnya akan banyak jumlahnya. Lalu yang berikut ini, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ini apa yang terjadi dengan mereka? Ini bukan masalah makan dan minum. Ini masalah pemberontakan yang mereka buat kepada Allah. Sikap perlawanan. Tidak menuruti akan kebenaran Tuhan. Itu masalahnya. Mereka sudah diberitahukan, jangan itu dijamah. Tapi mereka melawan Tuhan. Ini sikap perlawanan terhadap perintah Tuhan. Kerajaan Allah bukanlah masalah urusan makan dan minum. Tapi ini adalah masalah menuruti akan kebenaran. Menuruti Allah. Menuruti perintah-perintah Allah. Ada banyak orang yang tidak tahu bahwa itu ternyata binatang itu dilarang untuk dimakan. Ya, mereka memakannya bukan dalam sikap perlawanan terhadap Allah, tidak. Karena memang mereka tidak tahu. Tapi ketika diberitahukan dan tetap melawan, ya itu urusannya dengan Tuhan. Karena orang-orang yang melawan ini seperti tadi ya, saya pasal 66 bahwa sampai jadi banyak, bukan hanya makanan yang ada banyak hal, perkara-perkara yang Tuhan bilang jangan lakukan, tapi kalau terus kita melawan, maka terjadi apapun yang kita lawan terhadap Allah, akhirnya tidak membentuk diri kita mengasihi Allah. Tidak membentuk diri kita dalam sukacita untuk menuruti terhadap Allah. Dan akhirnya bisa membawa kepada kita sikap perlawanan terhadap Allah dan ujungnya adalah kebinasaan. Terima kasih Kak Yola. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jelas sekali. Jadi aku nggak perlu komentar atau kasih tambahan lagi, tapi memang jelas sekali itu adalah pemberontakan terhadap Tuhan, Iya. Pak Pendeta ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Heibi. Saya punya pertanyaan, apa perbedaan penyembuhan oleh Yesus dengan pendeta-pendeta di zaman sekarang yang dilakukan di gereja-gereja? Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih. Memang kita lihat ya, ada banyak mujizat yang Yesus lakukan. Ya, bahwa kita tahu bersama di dunia ini ada dua kuasa. Kuasa Allah dan kuasa musuh Allah. Ya, ternyata bila mana kita lihat dalam kitab Wahyu itu berbicara tentang peristiwa akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita saat sekarang ini ya. Kita hidup sudah di akhir zaman ini. Bagaimana? Coba tolong Kak Yola baca Wahyu pasal 13 ayat 18. Oke. Wahyu 13 ayat yang ke-18. Ini perikop ini berbicara tentang, coba dulu, siapa dia, coba misalnya contoh. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Jadi angka 666 kita tahu bersama di dalam dunia kekristenan tahu bahwa itu adalah perlawanan terhadap Allah. Itu adalah musuh Allah. Itu adalah hanya ada dua kuasa, bukan Allah dengan Lucifer. Jadi 666 itu gambaran binatang atau gambaran kuasa yang melawan Allah. Nah, kuasa yang melawan Allah itu ternyata di dalam Wahyu pasal yang sama menceritakan. Coba kita boleh baca ayat 13 sampai 14 Kak Yola. Wahyu 13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Lihat ini ya. Zaman Elia, para nabi itu tidak diizinkan menurunkan api dari langit untuk membakar korban. Dewa-dewa mereka tidak diizinkan oleh Tuhan. Tapi di akhir zaman, lihat ini bahwa kuasa ini yang 666 ini, kuasa yang melawan Allah ini, dia bahkan bisa mengadakan tanda-tanda, menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Yang menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, termasuk penyembuhan-penyembuhan. Dia bisa lakukan. Kuasa itu diizinkan Tuhan terjadi. Sekarang nasihat dari Tuhan. Ulangan 13 ayat 1-3 Kak Yola. Oke. Ulangan 13 ayat 1-3. 1-3 dikatakan,
Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itu dia kayak Allah. Ternyata di dalam kitab suci diceritakan untuk melakukan mujizat, untuk melakukan penyembuhan, selain daripada Allah yang direpresentasikan dalam pengalaman banyak murid-murid dan juga Yesus Kristus sendiri dan juga orang-orang setia, tapi kita lihat juga ada kuasa musuh juga melakukan hal yang sama. Untuk itu kita perlu berhati-hati. Hati-hatinya apa? Bagaimana caranya untuk mengetahui apakah ini dari Tuhan atau bukan? Caranya adalah melihat apakah dia mengajak kita mengikuti perintah Tuhan atau dia mengajak kita melawan perintah Tuhan. Kalau dia mengajak kita melawan perintah Tuhan, sekalipun penyembuhan itu terjadi, sekalipun mujizat itu terjadi, jangan ikuti dia. Kalau sudah mengajak kita tidak mengikuti dengan setia perintah Tuhan dalam kitab suci ini, iya tadi kuasanya kan ada dua kuasa kan? Iya. Nah mungkin Allah dengan kuasanya lalu menyuruh kita melawan perintahnya sendiri, tidak mungkin. Berarti ada kuasa musuh. Jadi ya marilah kita setia mempelajari kitab suci sehingga kita tidak akan tertipu. Kita tidak akan tertipu dengan segala mujizat yang terjadi. Kita tahu, oh ini ternyata dari Tuhan. Kenapa? Karena dia melakukannya dan dia mengajak kita menyembah Allah, mengikuti segala kebenaran firman Tuhan ini. Tapi kalau dia melakukan mujizat dan terjadi keheranan terjadi, sekalipun api turun dari langit, tapi dia bukan mengajak kita mengikuti perintah Allah, tidak bisa. Itu dari kuasa musuh. Terima kasih Pak Pendeta. Tadi yang satu yang saya garis bawahi, kita harus pelajari firman Tuhan supaya kita tidak tertipu. Tidak tertipu, terima kasih. Karena kadang-kadang kita diajak bukan langsung untuk menyembah Allah lain, tapi melakukan sesuatu yang seakan-akan sepertinya baik, sepertinya tetap mengikuti perintah Tuhan, tapi ada tipuan di dalamnya. Jadi kita harus berhati-hati juga. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya bahwa ada penyembuhan-penyembuhan yang Tuhan lakukan di zaman sekarang ini. Jelas kayak Allah. Dan memang dia tidak ditampilkan untuk dipromosikan ada penyembuhan dan tidak. Dan saya sudah lihat dalam pengalaman pribadi saya juga dalam pengalaman Kayola, ketika Tuhan izinkan saya melayani di pedalaman Kalimantan, orang menyatakan bahwa dia sudah tidak bangun dari tempat tidur itu selama 2 minggu. Tidak bangun, seorang nenek. Kita datang dengan obat yang sangat sederhana, kita doakan dia, lalu kita pulang, lalu ketika saya kembali lagi, saya tanya apa yang terjadi dengan nenek tersebut. Setelah didoakan dan Tuhan menjamah dia, apa yang terjadi, dia langsung pergi ke kebun. Ada banyak pengalaman yang Tuhan buat. Jadi yang penting adalah kita harus setia kepada Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Luar biasa untuk jawaban yang telah diberikan, kiranya ini dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman, dan kalau masih ada yang mungkin bingung atau memiliki pertanyaan lain seputar kitab Markus, silahkan tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan menjawabnya. Kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Leroy. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkau dipermuliakan dalam diskusi pelajaran Sekolah Sahabat ini. Kami ingin agar kiranya Bapa akan lebih lagi dipermuliakan dalam cara bagaimana kami mengimplementasi pelajaran ini, khususnya dalam mempersiapkan diri kami, memperlengkapi diri kami untuk boleh selaras dan semakin selaras dengan kehendak Bapa. Kami rindu ya Bapa didapati setia, memandang kepada Yesus, sementara kami melayani banyak orang yang mungkin belum mengetahui bahwa Yesus adalah juru selamat mereka juga. Bahwa Yesus ini adalah Allah yang menjadi manusia agar kiranya boleh memenangkan semua umat manusia di dunia ini untuk kerajaan sorga yang luas.
Kiranya Tuhan menolong orang-orang muda khususnya untuk berkomitmen pada hari ini. Untuk meninggalkan segala rupa dosa, digantikan dengan kehidupan yang lebih berserah kepadamu. Karena Bapa pasti berkarya untuk menjadikan kami manusia baru. Bersedia untuk memasuki kerajaan surga pada waktu Yesus datang kali yang kedua. Ini doa dan sembah kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Leroy, Grace, dan juga Pendeta Wilson sudah berdiskusi bersama. Biarlah kita semua didapati setia dan berada di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Yesus ketika dia datang yang kedua kali. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.